Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Bersama saya Titin Sumartini, calon guru penggerak angkatan 6 dan pengajar praktik Ibu Ade Siti Munawaroh MPD serta Bapak Fasilitator Bapak Ida Bagus Gede Eka Putrawan SPD SD MPD. Latar belakang budaya positif di sekolah ialah nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid bisa berkembang dengan karakter baik dan penuh tanggung jawab. Jadi, budaya positif perlu diciptakan agar dapat mendukung pembentukan karakter murid yang sesuai harapan. Dengan begitu, budaya positif sangat penting ditumbuhkan di lingkungan di sekolah. Proses pembelajaran pun akan berlangsung aman dan nyaman jika budaya positif di kelas diterapkan sekaligus mendidik murid untuk selalu berperilaku positif di dalam kelas maupun di luar kelas atau di lingkungan keluarga dan masyarakat. Adapun tujuannya, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai universal, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, dan terciptanya suasana belajar yang aman dan nyaman. Sebagai tolak ukur, peserta didik mampu membuat keyakinan kelas yang dipajang di kelas. Peserta didik mampu menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat dimanapun berada, dan suasana pembelajaran yang aman dan nyaman. Lini masa yang akan dilakukan, menghadap kepala sekolah untuk meminta izin mendesiminasikan bersama rekan guru, mendesiminasikan kepada warga sekolah mengenai pemahaman materi budaya positif, menjelaskan pengertian dan pentingnya keyakinan kelas kepada siswa, memfasilitasi murid membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati ditandatangani oleh seluruh warga kelas dan dipajang di kelas, serta mendokumentasikan kegiatan. Adapun dukungan yang dibutuhkan, orang tua atau keluarga di rumah dalam membiasakan budaya positif, warga sekolah sebagai teladan bagi peserta didik, dan sarana prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa Muhammadina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan nama saya Siti Saro, bertugas sebagai moderator pada acara Desiminasi Aksi Nyata modul 1-4 mengenai budaya positif. Perkenankan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua desiminasi budaya positif, yang ketiga penutup dan doa. Pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, desiminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Titin Sumartini. Kepadanya kami persilakan. Ya, sebelum dimulai, tapi biar semangat dulu ya, karena hari udah siang, kita ice breaking dulu. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang mau ice breaking dulu? Siap, siap, karena yang Bu Guru nih, silakan.
Guru Neni. Kasih aplaus. Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 1 Pasir Kupa, terima kasih banyak kepada beliau yang sudah memfasilitasi berjalannya diseminasi budaya positif ini ya. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Kepala SDN, Ibu dan Bapak Guru maksudnya, Ibu dan Bapak Guru SDN 1 Pasir Kupa. Terima kasih juga karena sudah mau mendengarkannya, mengikuti. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat darinya lah kita bisa bermuajahah ya, berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang budaya positif di sekolah ya, karena ini sebagai tugas dari calon guru penggerak angkatan 6 untuk menyampaikan atau mendiseminasikan budaya positif. Budaya positif di sekolah sangatlah penting ya untuk mengembangkan anak-anak yang mempunyai karakter yang kuat. Nah, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah itu ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Salah satunya dengan menerapkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif, menurut Ibu ketika mendengar kata disiplin, apa itu disiplin? Disiplin itu apa? Lebih ke tepat waktu. Ya, pokoknya disiplin biasanya lebih identik dengan peraturan ya, dengan peraturan atau bahkan ada yang menghubungkan dengan hukuman. Jadi kalau tidak disiplin akan diberikan sanksi atau hukuman ya. Tapi pada dasarnya disiplin dengan hukuman itu sangatlah berbeda. Ya, disiplin di sini disiplin positif. Jadi intinya sebagai guru bagaimana kita menuntun siswa atau menanamkan kepada siswa untuk bisa disiplin positif. Jadi disiplin yang datangnya dari diri sendiri tanpa ingat itu ada peraturan, tanpa mempertimbangkan ada hukuman atau ada penghargaannya. Contoh seperti ini, kita tanya kepada diri sendiri, tapi dijawabnya juga dalam hati ya, karena ada kan kepada diri sendiri. Ibu dan Bapak guru datang ke sekolah tepat waktu. Kira-kira motivasi atau alasannya itu apa? Yang pertama, ada mungkin yang beralasan itu karena tanggung jawab saya sebagai guru ya, bentuk menghargai diri sendiri dan orang lain. Ada juga mungkin yang misalkan karena saya menghindari ketidaknyamanan, misalkan takut jadi obrolan teman-teman atau takut ada hukuman dari ibu kepala gitu ya. Atau juga ada yang karena penghargaan. Siapa tahu misalkan kalau datang tepat waktu mah kita dapat penghargaan sebagai guru teladan atau apa saja ya. Itu motivasinya. Tapi di sini yang kita tanamkan adalah disiplin positif yang datangnya dari diri kita sendiri. Jadi tidak melihat itu ada aturan apa yang mengharuskan kita datang tepat waktu gitu ya, ataupun ada penghargaan. Tapi bentuk kita tanggung jawab kita gitu ya, tanggung jawab bahwa emang kita sebagai guru harus datang tepat waktu sebelum waktunya. Begitu. Maksudnya kenapa ke guru dulu? Karena guru itu kan sebagai penuntun ya, seperti semboyan Ki Hajar Dewantara. Ada yang apa? Apa? Semboyan Ki Hajar Dewantara? Apa? Bu Guru Nina ya. Ingarso
Sungsuro ing madya mangun karso tuturi handayani. Iya, itu artinya bahwa di depan harus memberi contoh, di tengah memberikan motivasi, di belakang memberikan dorongan. Jadi sebelum kita mungkin menerapkan disiplin positif itu terhadap siswa, jadi mungkin gurunya dulu ya, maksudnya kita sendiri dulu gitu ya yang harus mendisiplinkan diri ya. Terus sekarang ini apa namanya, makna disiplin tadi kan bukan berarti peraturan atau adanya hukuman ya, tapi disiplin menurut Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen yaitu bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi disiplin yang datangnya dari diri sendiri itu berarti bentuk kita mengontrol diri kita. Apa yang kita lakukan itu motivasinya apa? Kalau misalkan motivasinya masih menghubungkan dengan orang lain seperti tadi takut hukuman atau karena ada penghargaan, berarti itu mungkin belum termasuk ke disiplin positif ya. Jadi disiplinnya masih disiplin aja, nggak ada ujungnya positif, nggak ada yang seperti itu. Nah, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam pendidikan, kebajikan yang diyakini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi intinya, bagaimana caranya kita menanamkan disiplin kepada anak. Anak itu mematuhi semua aturan tapi dengan keyakinan sendiri, dengan keinginan sendiri, bukan dari dorongan dari orang lain ya. Mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ada yang mau ditanyakan? Bu Fitri, apa Bu Fitri? Mau ke depan sini. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Guru Titin sebagai narasumber dalam materi budaya positif. Mohon maaf sebelumnya, adapun yang ingin saya tanyakan, tadi kan nilai-nilai kebajikan itu yang dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Adapun yang ditanyakan pada intinya, apa saja sih poin-poin profil pelajar Pancasila tersebut? Ya, Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab, mungkin barangkali ada yang sudah mendengar profil pelajar Pancasila. Kalau yang belum ya. Kalau yang mungkin sudah kurikulum merdeka ya. Kalau kurikulum merdeka itu pasti sudah mengenal profil pelajar Pancasila. Karena kita mungkin belum, jadi belum sempat mendengar. Profil pelajar Pancasila itu adalah ada poin-poinnya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi pasti tujuan anak-anak bangsa ini, bangsa Indonesia ya terutama, pasti menginginkan maksudnya muridnya itu beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Bagaimana cara mendisiplinkan supaya anak-anak itu misalkan beriman dan bertakwa juga berakhlak mulia? Mungkin contohnya bisa kita menanamkan melakukan pembiasaan, misalkan seperti sholat duha bersama, atau Bapak Ibu guru juga kan sering misalkan sebelum masuk kelas kan suka berdoa sebelum belajar ya. Iya, itu menanamkan disiplin juga, atau setelah belajar. Poin yang kedua, berkebinekaan global. Jadi anak-anak itu supaya bisa menerima bahwa kita itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, gitu, banyak budaya ya yang di kita. Terus juga gotong royong. Gotong royong itu tentunya kerjasama. Jadi anak-anak itu mau bekerja sama. Yang selanjutnya mandiri. Dan yang terakhir kreatif dan bernalar kritis. Itu poin-poin profil pelajar Pancasila.
Nah sekarang disiplin positif itu tadi kan tidak menghubungkan dengan hukuman ya. Sekalipun memang harus ada hukuman, itu merupakan jalan yang terakhir dan hukumannya harus sesuai dengan yang dia yang dia langgar gitu istilahnya. Misalkan dia tidak mengerjakan tugas PR, jangan dihukum push up, jangan dihukum berdiri di depan kelas. Itu kan tidak ada hubungannya ya, tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi bisa juga dihukum misalkan dengan ketika anak istirahat dia mengerjakan tugas. Jadi hukumannya itu mungkin tidak dapat waktu istirahat ya. Jadi intinya sekalipun ada hukuman itu harus sesuai dengan yang dia langgar. Selanjutnya untuk menerapkan budaya positif di sekolah, yang kedua tadi kan disiplin positif ya. Yang kedua itu keyakinan kelas. Nah sekarang saya tanya, kenapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Menurut Ibu dan Bapak Guru, keyakinan kelas dan peraturan kelas sama atau beda? Beda. Bedanya apa? Ada perbedaan? Memang benar ya? Oh iya, benar ya. Nih sekarang saya kasih contoh begini. Maksudnya saya tanya begini. Ibu suka pakai helm? Suka pakai helm. Pakai helm itu kenapa sih? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan diri. Ya, bagus. Berarti itu merupakan keyakinan ya. Tidak peduli itu ada polisi atau enggak, ada aturan atau enggak, tapi kalau kita sudah yakin bahwa menggunakan helm itu untuk keselamatan, maka akan kita lakukan. Kalau peraturan itu biasanya kalau ada yang mengatur baru dipakai, kalau enggak ada yang mengatur ya diacuhkan gitu ya. Iya, takut polisi. Misalkan kita pakai helm karena takut polisi, berarti pakainya kan ke tempat-tempat yang ada polisinya saja misalkan. Kalau ke tempat yang jaraknya dekat atau ke kampung-kampung ya nggak pakai karena alasannya takut polisi ya. Nah itu bedanya aturan dengan keyakinan kelas. Jadi sekarang mari kita bersama-sama mengganti peraturan kelas kita dengan keyakinan kelas kita. Pastikan Bapak Ibu guru sudah mempunyai peraturan kelas? Sudah ya. Peraturan kelas dibuatnya oleh siapa? Ada yang oleh kelas, ada yang oleh semuanya. Nah itu bedanya, biasanya peraturan kelas itu biasanya dibuatnya oleh wali kelasnya ya. Kalau keyakinan kelas itu dibuatnya oleh semua warga kelas itu sendiri ya. Terus gitu, peraturan biasanya misalkan kita ada peraturan tentang tidak boleh buang sampah sembarangan misalkan. Itu kan karena mereka anaknya gitu, maksudnya takut karena hukuman ya, ketika ada gurunya baru buang sampahnya ke tempatnya. Kalau nggak ada ya lupa gitu, asal lempar di mana saja. Itu bentuk peraturan. Kalau keyakinan karena ngerasa yakin emang harus gitu ya kita buang sampah sembarangan, ya mau ada yang lihat mau tidak pasti dia lakukan. Terus juga keyakinan kelas itu biasanya menggunakan kata positif bukan kata negatif. Contohnya kata negatif yang tadinya dilarang membuang sampah sembarangan, itu kan negatif ya. Jadi seperti apa kira-kira positifnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Iya, pinter. Jangan ya, dilarang, tidak boleh misalkan itu tidak digunakan kalau dalam keyakinan kelas ya. Iya, jangan. Sampai sini tentang keyakinan kelas, ada yang mau bertanya? Oh ya, Bu Guru Ucu silakan. Jangan pakai joget katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Titin Sumartini selaku narasumber yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Nah, tapi kan peraturan kelas dengan keyakinan kelas berbeda, ya Bu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana langkah-langkah mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelas masing-masing sudah mempunyai peraturan kelas. Sekarang bagaimana sih caranya kita mengubah peraturan kelas kita menjadi sebuah keyakinan, ya, sebuah keyakinan kelas. Yang pertama, kita persilakan murid untuk berpendapat tentang peraturan yang harus ada di kelas itu, gitu. Awalnya kan dari peraturan dulu. Kan anak-anak kalau misalkan, ayo buat keyakinan kelas, pasti bingung ya. Tapi kalau kita, ayo buat peraturan kelas, kira-kira di kelas kita itu yang harus diaturnya apa sih gitu. Anak-anak yang membuat ya, kasih kertas itu satu orang gitu ya. Mereka nulis dengan bahasanya sendiri. Kalau kita tanya kan biasanya anak ada yang malu-malu meskipun tahu tapi tidak bisa mengungkapkan, diam aja. Kalau melalui kertas suruh nulis sendiri lebih mudah gitu ya untuk menyampaikannya. Nah, setelah anak dikasih kertas peraturan-peraturannya itu, terus setelah selesai kita ambil, bisa kita pajang, tempel di papan tulis misalkan ya. Baru setelah dipajang di papan tulis, yang kedua kita catat dulu nih masukannya yang kira-kira yang mau dimasukkan ke peraturan kelas itu, ke keyakinan kelas itu apa? Karena mungkin pasti ada yang sama ya. Yang satu misalkan menuliskan tentang jangan buang sampah sembarangan, yang ini juga sama, atau ada yang lainnya ya. Setelah disepakati semuanya mau yang mana yang jadi keyakinan kelas, terus kita susun tadi itu ya dari kalimat negatif. Mungkin anak pasti menggunakan kalimat negatif ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu misalkan ya. Kita susun menjadi kalimat positif seperti yang tadi, tidak dilarang buang sampah sembarangan, jadi buanglah sampah pada tempatnya ya, seperti itu. Nah, setelah semuanya sepakat dan dirubah menjadi ke kalimat positif, kita buat. Setelah dibuat kita pajang di kelas, ditempel di kertas karton misalkan ya. Setelah itu kita tanda tangani oleh semua warga kelas tersebut. Misalkan kelas 1 ya ditandatangani sama wali kelasnya, sama muridnya, semua sama guru mata pelajarannya. Kita sepakati bahwa keyakinan kelas kita itu yang terdiri dari poin-poin yang tadi sudah dipilih ya. Itu kan sudah disepakatinya, yang membuatnya juga kan bukan guru kelas, tapi semuanya terlibat ya. Jadi yang kalau ada yang melanggar, masa kita yang buat, kita yang melanggar gitu istilahnya. Nah, itu tentang keyakinan kelas. Sekarang poin yang ketiga untuk mewujudkan budaya positif itu, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia ini memiliki 5 kebutuhan dasar ya. Mungkin ada yang pernah dengar kebutuhan dasar manusia? Makan, ya betul. Tidur. 5 kebutuhan dasar manusia itu, yang pertama adalah survival atau kebutuhan bertahan hidup. Poin-poinnya seperti tadi, ada makan, minum, tidur, atau yang udah dewasa kebutuhan biologis dan segala macamnya ya. Tempat tinggal itu termasuknya dalam kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima atau kasih sayang ya. Meliputi kebutuhan koneksi sosial gitu ya. Biar merasa diterima kan berarti harus ada, kan kita juga mungkin kalau dikucilkan aja sendiri kan gimana rasanya ya. Jadi pasti semua orang itu ada kebutuhan rasa ingin diterima atau kasih sayang dari orang lain, ada perhatian dari orang lain ya. Koneksi sosial. Yang ketiga itu power atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Mungkin emang semuanya, maksudnya tidak semua kebutuhan itu kita miliki, bisa aja kita hanya poin 1, 2, 3 gitu misalkan ya. Tapi pasti ada sesekali kita mempunyai kebutuhan, misalkan seperti tadi yang ketiga itu power atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Misalkan kita bisa apa gitu, merasa bisa apa, tapi nggak pernah dilihat nih sama orang, nggak pernah disuruh ini, suruh itu, maksudnya suruh atas kemampuannya itu misalkan ya. Kan gimana mau ngomong misalkan saya aja gitu misalkan ya, kan malu gitu. Iya, jadi kita ke anak-anak itu selain mendidik, kita juga harus jadi psikologi berarti ya. Harus tahu gitu, anak itu
sedang membutuhkan apa sih gitu. Kenapa dia berbuat seperti itu, berperilaku seperti itu? Ya, apakah anak sedang membutuhkan bertahan hidup atau apa tadi, merasa diterima atau penguasaan, atau yang keempat tadi yang ketiga ya, yang keempat kebebasan, atau mungkin dia lagi ingin bebas gitu ya, freedom. Dan yang kelima adalah kesenangan atau fun. Jadi bagaimana caranya kita melihat anak didik kita ini sedang membutuhkan kebutuhan yang mana gitu. Kenapa dia berbuat seperti itu? Ya. Ada yang mau ditanyakan juga masalah ini? Ya, siap Bu Guru Nina. Terima kasih atas waktunya kepada Bu Titin sebagai narasumber di sini tentang diseminasi aksi nyata modul budaya positif. Tadi tentang kebutuhan dasar manusia. Ada yang saya tanyakan di sini. Bisa dikasih contoh mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Bagaimana ciri-ciri orang yang mempunyai 5 kebutuhan dasar tersebut? Atas jawabannya saya catat. Terima kasih Ibu Guru Nina. Ciri-cirinya katanya badannya besar. Ya. Kebutuhan dasar manusia. Tadi yang pertama tentang kebutuhan bertahan hidup. Contohnya misalkan kayak kemarin ya, misalkan kan di kita itu banyak anak pondok ya, atau bahkan anak kita sendiri juga kan pondok ya, di maksudnya banyak itu. Nah itu kita harus perhatikan kebutuhan dasarnya, misalkan kebutuhan makannya, minumnya, apanya. Soalnya kalau tidak terpenuhi mungkin akan muncul sikap negatif ya. Misalkan karena dia lapar, sedangkan jauh dari orang tua, bisa aja misalkan mencuri makanan. Nah, itu kan efek atau akibat tidak dipenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti yang kemarin kelas 4 itu misalkan ya, ada yang mencuri makanan itu, kita tanya dulu alasannya kenapa gitu, jangan langsung kita interogasinya langsung menghukumnya gitu misalkan ya. Misalkan kalau jawabannya itu tadi karena saya nggak kuat, misalkan lapar, nggak punya uang jajan, itu mungkin dia itu berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima. Misalkan ini ada orang yang mencuri makanan juga ya, makanan punya temannya. Dia itu sebenarnya bukan mau banget sih ke makanan itu, cuma karena dia kalau ngomong misalkan ke mamahnya, "Ma pengen makanan ini," takut nggak dikasih gitu ya, atau gimana lah, nggak tahu gitu ya. Jadi dia mencuri makanan itu bermaksud supaya dilaporkan ke orang tuanya gitu kan. Jadi caper lah istilahnya ya. Jadi dia mencuri makanan kan otomatis mungkin sama gurunya ditegur, mungkin nanti akan disampaikan kepada orang tuanya. Nah, fokus dia itu, tujuan dia itu sebenarnya mencuri perhatian orang tuanya supaya diperhatikan kebutuhannya, kebutuhan apa yang dia butuhkan tercukupi gitu atau terpenuhi. Nah, itu kebutuhan efek negatif maksudnya kalau tidak dipenuhi kebutuhan kasih sayang ya. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan power atau pengakuan atas kemampuan. Biasanya anak-anak yang memiliki kebutuhan power ini bersikapnya aktif, selalu ingin jadi pemimpin misalkan. Terus kita lihat sebenarnya dia caper setiap mau, misalkan pas mau pulang sekolah dia langsung udah aja dia langsung siap gitu. Padahal dia pengen ditunjuk, saya sih yang mimpin doa gitu kan. Atau bisa aja dia juga caper karena mengingatkan kita bahwa waktunya pulang gitu ya. Nah kalau misalkan dia itu karena ingin jadi pemimpin tidak terpenuhi sama kita, setiap kali dia caper ingin jadi pemimpin apa gitu sama kita diabaikan karena kita merasa si ini nggak mungkin bisa gitu kan, kita udah mandangnya negatif gitu ya kalau gitu. Kemampuannya menurut kita di bawah standar yang kita harapkan gitu. Nah itu bisa
berefek negatif juga. Misalkan dia akan menjadi apa ya, misalkan malak ke teman-temannya karena merasa kalau orang yang malak itu merasa hebat gitu, merasa bahwa dia itu bisa membuat orang-orang takut gitu ya. Itu kan kekuatan power dari efek-efek itu keinginan kepemimpinannya itu tidak terpenuhi. Jadi dia itu berusaha cari atau menunjukkan bahwa saya ini hebat, bahwa saya ini bisa membuat orang-orang takut gitu ya. Itu. Terus yang keempat tentang kebebasan atau freedom ya. Kebebasan itu harusnya mereka itu dikasih pilihan atau kesempatan untuk melakukan hal-hal yang dia inginkan. Misalkan gini, ibu dan bapak guru menjelaskan tentang misalkan masalah IPA ya, menjelaskan tentang pencernaan atau apa tumbuhan gitu. Biasanya ngasih tugasnya itu sama tidak ke peserta didiknya. Misalkan buat gambar apa gitu satu atau dibeda-bedakan sesuai kemampuan. Biasanya sama ya. Gitu. Ngasih soal satu untuk semua. Ya. Nah di sini seharusnya gitu kita ngasih pembelajaran atau pelatihan atau apapun itu gitu ya, harusnya dibedakan sesuai dengan kemampuan siswa. Mungkin kan masih ada yang belum bisa baca ya. Iya. Misalkan yang belum bisa baca mah dikasih soalnya dengan cara gambar dan nomor misalkan yang untuk menjodohkan kan lebih gampang karena dia tidak bisa baca. Yang bisa baca mah yang biasa isian atau apalah. Terus karena mereka tidak merasa bebas juga atau bosan dengan yang disuruh gurunya tidak sesuai aja dengan kemampuannya, bisa jadi dia berefek negatif. Misalkan malah malas ngerjain tugas, tidak mau mengerjakan tugas, malah bercanda atau apa karena itu merasa bosan ya, merasa tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan gitu. Yang kelima tentang kesenangan atau kebutuhan untuk mencari kesenangan pun atau seperti bermain, tertawa itu perlu diperhatikan. Sebagai contoh misalkan ada orang yang suka ngumpetin pulpen gitu ya punya temannya atau apa, itu bisa aja karena dia ingin kesenangan. Misalkan melihat temannya jadi marah, ekspresi wajahnya jadi cemberut gitu ya atau jadi apa gitu, itu makan buat kesenangan buat dia, jadi dianya bisa ketawa-ketawa gitu ya melihat temannya itu marah, jengkel gitu ya, sebel gitu ya. Kayak Pak Ule kata buatin gitu ya. Oh iya benar, dari tamu adalah kebahagiaanku itu. Itu contoh dari tidak dipenuhi kebutuhan kesenangannya. Kenapa? Pak Ule? Kurang kasih sayang. Nah ini masih ada dua lagi pembahasannya. Yang selanjutnya untuk mewujudkan budaya positif di sekolah adalah dengan cara kita menggunakan 5 posisi kontrol manajemen ya, manajemen kontrol. Yang pertama nih, biasanya ibu bapak guru kalau ada siswa yang melanggar aturan lah istilahnya ya, itu biasanya ibu sebagai penghukum, sebagai merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer kalau mengintegrasinya. Kalau penghukum misalkan penghukum ini contohnya biasanya dipanggil anak, misalkan pasti bilang patuhi aturan saya, kalau tidak misalkan saya akan buat hukum apa aja. Terus misalkan kamu selalu aja bersalah gitu, jadi dia itu dicap sama kita emang gak pernah baik-baiknya nih orang itu, salah aja gitu ya, itu sebagai penghukum. Terus misalkan selalu pasti keluar apa terakhirnya itu keluar kata-kata yang gitu ya, yang tidak menyenangkan, maksudnya mencap anak itu bahwa kamu lagi misalkan yang berbuat salah gitu, kamu kapan benernya gitu misalkan kamu. Itu sebagai penghukum. Nah, kira-kira ibu pernah melaksanakan sebagai penghukum kepada siswa-siswanya? Pasti. Yang
kedua, pembuat merasa bersalah. Misalkan ada siswa yang tidak datang terlambat misalkan sama kita dipanggil. Pembuat merasa bersalah ini biasanya lebih memelas gitu ya. Nah, kenapa sih kamu datangnya terlambat aja? Kalau kamu datangnya terlambat misalkan, kan ibu yang dimarahin sama ibu kepala misalkan. Jadi supaya merasa anak itu, oh iya ya, saya merasa bersalah kalau saya melakukan itu berarti imbasnya ke ibu guru gitu. Jadi lebih ke gimana anak itu supaya merasa bersalah, supaya merasa kasihan gitu ke kita. Nah, apa seperti itu kalau ibu guru melakukan mengatasi anak yang bersalah itu, apa sebagai penghukum atau sebagai supaya anak itu merasa bersalah? Atau yang ketiga, kan ada 5 ya. Yang ketiga itu sebagai teman. Misalkan kitanya lebih PDKT ya, lebih dekat. Misalkan nepak gitu kan, ayolah bantu ibu, masa sih kamu mau begini aja, sambil ekspresinya masih senyum-senyum gitu, masih gimana ya, gimana sih, meskipun jengkel gitu, tapi karena merasa teman gitu, supaya anak itu jadi kalau dideketin mah mungkin sama kita, diajak sebagai teman mah akan berubah gitu ya, yang tadinya selalu datang terlambat, tapi karena menghargai kita sebagai teman selain guru gitu ya, jadi akan datangnya tepat waktu. Itu yang sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Sebagai pemantau biasanya nanyanya seperti ini. Peraturannya apa? Misalkan kata siswanya datang sebelum 15 menit sebelum waktu bel masuk gitu ya. Terus sekarang apa yang telah kamu lakukan? Jadi maksudnya lebih nanya-nanya dulu gitu ya ke siswanya. Terus kalau misalkan kamu datang terlambat, apa sanksi dan konsekuensinya? Misalkan seperti itu. Itu sebagai pemantau. Jadi neletak gitu hayure nanya andalan. Salahnya apa? Kenapa bisa begitu gitu. Terus konsekuensinya seperti apa gitu ya. Itu sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Manajer ini ya tadi biasanya kembali ke keyakinan kelas. Jadi dia bertanya, apa yang kita yakini tentang kalau datang terlambat ya, tentang datang terlambat tersebut gitu ya. Apakah kamu yakin misalkan apa yang kamu lakukan itu udah benar gitu ya. Itu sebagai manajer. Terus nanya juga bagaimana cara kamu supaya tidak terlambat lagi gitu, atau kesalahan apa aja bukan terlambat ya. Jadi nanya ke siswa itu bagaimana cara memperbaikinya gitu ya. Terus meskipun ada hukuman atau apa dikembalikan lagi ke siswa supaya kamu tidak datang terlambat, apa yang akan kamu lakukan gitu. Jadi bukan kita yang berarti kamu harus begini bukan ya. Kalau manajer itu lebih ke jadi siswanya itu kan sudah berbuat salah. Jadi bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, dari kelima kontrol itu kira-kira yang udah pernah kita lakukan sebagai apa nih? Semua pernah. Apa tergantung modusnya, maksudnya kesalahannya gitu ya. Tergantung mood gurunya berarti. Kalau kata bu guru ini nama sebagai merasa bersalah gitu, dia merasa bersalah gitu ya. Ada yang mau ditanyakan tentang 5 kontrol? Ada Bu. Ada. Mau ke depan atau di situ aja? Ke depan. Jangan terpeleset katanya. Ngomongnya jangan terpeleset Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Titin Jumartini SPD yang telah memberikan waktu untuk berjalannya waktu budaya positif ya, atau aksi nyata budaya positif. Tadi yang barusan dipaparkan yaitu adalah 5 posisi kontrol. Ya, itu. Nah di situ dikarenakan itu banyak sekali ya, ada 5 posisi kontrol ya. Maka
untuk itu ada yang dikatakan penting, ada yang kurang penting mungkin ya, ada yang juga yang lebih penting atau ideal ya. Nah itu. Nah di antara kelima posisi itu manakah yang di antara kelima itu yang lebih penting atau yang lebih ideal ya? Nah itu. Nah mungkin itu saja yang kami tanyakan. Atas waktunya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lima posisi kontrol ya. Tadi yang Pak Sulaimi tanyakan itu dari kelima posisi kontrol tersebut mana yang paling ideal gitu ya, yang harus kita gunakan gitu ya untuk ke siswa. Nah, tes. Dari 5 posisi kontrol tersebut kan yang pertama penghukum. Kalau kita menghukum siswa misalkan dengan cara yang tadi ya, menyalahkan tanpa memandang sisi positifnya, sisi baiknya siswa, itu hasilnya kemungkinan juga ini. Kemungkinan murid bahkan akan merasa marah dan bahkan mendendam gitu. Kalau kita marahin aja misalkan tanpa ada baik-baiknya siswa itu, jadi siswa itu bukan malah oh iya berarti saya bersalah, tapi malah fokus ke kemarahan kitanya, malah dendam gitu. Bisa aja mereka misalkan pas kita keluar malah dileleye gitu ya, apa gitu ya, dan marah gitu. Atau lebih parahnya misalkan bisa aja yang mungkin untuk SMA nggak mungkin ya, untuk yang sekolah-sekolah yang udah tinggi saking dendamnya misalkan merusak punya ibu gurunya, misalkan motornya digores atau apa gitu ya. Itu biasanya kalau kita melakukan posisi penghukum, hasilnya negatif juga gitu ya. Untuk pembuat merasa bersalah, biasanya hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu guru atau bapak gurunya. Terus murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain ya. Jadi kalau kita terus membuat anak merasa bersalah, justru anak itu jadi pendiam gitu, maksudnya jadi merasa oh iya ya kok saya berbuat salah aja, kapan saya baiknya gitu ya. Terus kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum justru ya. Lebih berbahayanya kenapa? Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid. Jadi karena merasa bersalah, jadi anak itu memendam perasaan gitu ya. Jadi kalau memendam perasaan gimana sih? Tidak keluar gitu. Bagaimana ya? Seperti kita marah gitu misalkan tahan. Bagaimana itu rasanya gitu ya? Lebih tersiksa katanya ya. Jerawatan. Jadi tidak seperti murid dalam sebagai guru penghukum ya, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya kan, Tapi kalau yang merasa bersalah, murid itu akan lebih diam, memendam perasaan marahnya tersebut, dan bisa menyakiti dirinya atau orang lain karena merasa diri itu kok saya selalu membuat salah orang gitu ya. Jadi malah menyakiti dirinya gitu. Itu mungkin dari paparan itu bisa menyerap bahwa posisi penghukum itu efeknya seperti itu, posisi merasa bersalah akan seperti itu hasilnya. Dan posisi teman biasanya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ya, karena merasa gurunya juga sampai ketawa-ketawa kan biasa ya, ngerangkul misalkan. Itu murid emang akan merasa senang. Ini termasuk dampak yang positif ya. Dampak yang positifnya yaitu tadi, jadi merasa senang. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, pasti dia ngadunya ke guru ini mah baik sama aku kan, udah ngerasa deket gitu ya. Ya, care katanya. Udah besti. Nah, itu posisi negatifnya. Jadi dia itu akan melakukan, maksudnya menuruti itu hanya ke guru yang itu aja, yang merangkul gitu ya, yang menjadi teman. Tapi untuk ke guru yang lain, bapak guru yang lain itu belum tentu dia melaksanakan apa yang diperintahkan. Itu mungkin hasil dari posisi teman. Kalau untuk posisi pemantau, hasilnya
murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalahnya, tapi murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas misalkan di waktu jam istirahat untuk hukuman apa misalkan kayak seperti tadi, hukuman tidak mengerjakan tugas misalkan ya, dia kan tetap harus ada konsekuensinya. Jadi pemantau itu setiap dia melakukan kesalahan harus ditebus gitu ya. Tebusannya ya seperti tadi, tapi yang harus searah ya, maksudnya sama seperti tadi ya, sesuai ya, harus sesuai. Jangan sampai datang terlambat dihukumnya hari gitu kan, tidak ada hubungannya. Atau tidak mengerjakan tugas dihukumnya dijemur gitu. Nah itu sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer itu biasanya guru itu lebih tulus ya, bahasanya juga lebih lembut, bahasa tubuhnya juga lebih dekat ke murid. Jadi dia pasti nanya dulu kenapa gitu alasannya, misalkan kalau datang terlambat kenapa alasannya datang terlambat, terus peraturannya gimana, terus apa yang harus dilakukan, maksudnya nanya ke murid juga, ke murid itu sendiri ya. Jadi tidak misalkan, oh berarti kamu kalau kamu begini ya kamunya harus begini. Jadi bukan guru yang menentukan, tapi siswa yang menentukan. Nah dari kelima posisi ini yang paling ideal memang adalah posisi manajer. Jadi tetap ada mempertanyakan keyakinan siswanya tersebut, kesalahannya apa, yang harus diperbaikinya seperti apa, itu kepada siswa tersebut. Bukan kita yang menentukan ya. Jadi siswa yang menentukan bagaimana sih kamu memperbaiki kesalahan kamu tersebut. Nah, itu siswa yang menentukan. Kita yang menanya. Maksudnya siswa. Yang terakhir terang ya. Atau mungkin masih ada yang supaya semangat, ada yang mau es breaking lagi sebelum ke poin terakhir. Oh mau juga es krim ya. Iya, seperti apa nih? Mau? Dong. Kan udah siang nih, SBG-nya gini aja. Selamat siang itu, selamat pagi. Gimana kalau jawabannya selamat pagi? Biasanya jawabnya apa? Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat sore, selamat sore. Nah kita ganti ya, misalkan selamat pagi, siap-siap. Nah, udah tuh bu guru juga udah bisa. Selamat siang, bersemangat. Selamat sore, istirahat. Selamat malam, tidur nyenyak. Bangun malam, kita sholat dong. Kita kan orang Islam, sholat tahajud. Tapi kita bangun buat pipis doang ya. Tidur lagi. Ya. Ya udah, coba diulangi biar semangat nih sebelum poin terakhir. Ayo, baru diri bangun. Ya. Refleksi dulu sebelum poin yang terakhir ya. Baru ya, 1, 2, 3. Selamat pagi, siap-siap. Selamat siang, bersemangat. Selamat sore, istirahat. Selamat malam, tidur nyenyak. Bangun malam, kita sholat. Iya, terima kasih. Allah Akbar, takbir. Nah, sekarang dilanjutkan, tinggal 1 poin lagi ya. Tadi kan yang pertama untuk mewujudkan budaya positif, yang pertama mendisiplinkan positif. Yang kedua, apa yang kedua? Membuat keyakinan kelas. Jadi mengganti dari peraturan kelas ke keyakinan kelas. Yang ketiga, kita harus bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi yang di sini mah fokusnya kita ke siswa ya. Jadi supaya siswa itu tidak membuat hal-hal yang negatif, bagaimana caranya kita untuk mengetahuinya? Setelah mengetahuinya, ya
Ya, maksudnya apa? Memenuhi kebutuhannya gitu ya, supaya tidak ada negatifnya. Setelah itu tadi 5 posisi kontrol. Jadi kita juga kalau ada anak yang bersalah harus menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jangan sebagai penghukum, jangan sebagai pembuat merasa bersalah, jangan sebagai teman atau pemantau. Yang paling ideal adalah sebagai manajer. Yang terakhir itu kita tentang apa dalam mewujudkan budaya positif itu adalah dengan segitiga restitusi. Ada yang pernah dengar? Ada juga segitiga biru ya? Segitiga pengamanan. Restitusi mungkin Anda pernah dengar restitusi mah apa itu? Pengurangan ya, pengurangan penghukuman kalau dalam pidana mah itu. Gak dapat apa? Remisi ya. Kalau restitusi apa sih? Kayaknya kayak peringanan gitu sama ya. Ya. Jadi soalnya lamun hutang saya anu macet sok direstruktur. Oh ya. Jadi Gitu. berarti kayaknya Peringanan. Jadi kalau misalkan ada anak yang berbuat salah, kita itu cara menghukumi atau menghakiminya atau apa ya itu bahasanya, kita itu harus menggunakan segitiga restitusi ya. Jadi bagian dasar dari segitiga restitusi itu ya bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang merasa gagal menjadi merasa sukses. Maksudnya dari yang gagal menjadi yang sukses. Jadi meskipun dia pernah berbuat kesalahan, tapi dalam dirinya masih ada jiwa atau motivasi dia itu ingin berbuat yang benar atau sukses gitu ya. Iya. Nah, segitiga restitusi sesuai namanya berarti ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Misalkan kalau ada anak yang berbuat seperti kemarin nih, saya membuat apa ya tentang segitiga restitusi itu menerapkan kan ada anak yang dia itu mencoret-coret baju temannya. Kan sama saya dipanggil nih, kenapa dia itu bisa mencoret-coret baju temannya? Ternyata misalkan efeknya dari si A itu ngomongin, maksudnya biasa kan suka ledek nama orang tua gitu ya, jadi marah gitu ya. Marahnya itu malah jadi coret-coret baju si temennya gitu ya. Nah, setelah dipanggil, maka saya mencoba menggunakan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya itu tadi yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi bagaimana caranya kita menstabilkan emosi anak tersebut? Kan lagi emosinya anak mencoret-coret itu kan karena dia emosi, karena diledek bapaknya gitu ya. Kita deketin anak tersebut. Ciri-cirinya kita kalau menstabilkan identitas itu biasanya mengucapkan misalnya kata-kata berbuat salah itu merupakan hal yang wajar gitu. Jangan langsung tuh atau kamu gak emang salah sih, masa kamu digituin aja gitu langsung coret-coret payung gitu kan misalkan ya. Tapi kita harus tetap merangkul anak tersebut misalkan gitu. Nah, berbuat salah itu memang hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna misalkan ya. Bahkan ibu juga pernah melakukan kesalahan meskipun kesalahannya mungkin berbeda dengan kamu gitu ya. Nah, harusnya kita itu ke anak kalau melakukan kesalahan, pertama itu kita harus menenangkan anak itu. Jangan merasa anak itu benar-benar bersalahnya tidak ada semacam salahnya banget gitu ya, semacam tidak ada kebaikan dari anak tersebut ya. Sedangkan kita kan emang pasti semua orang juga tahu bahwa manusia itu tempat salah dan dosa gitu ya maksudnya. Pasti aja berbuat kesalahan. Jadi kita tetap rangkul anak dengan cara berbicara seperti tadi bahwa berbuat salah itu hal yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna misalkan ya. Terus bahwa kita juga mengakui kita juga pernah berbuat salah biar anak itu merasa tetap diakui gitu ya, meskipun dia bersalah tapi tetap diakui oleh kita. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah.
validasi tindakan yang salah itu bisa dengan cara, misalkan kamu pasti ada alasannya membuat hal yang tadi, misalkan tadi mencoret-coret baju tadi pasti ada alasannya. Terus juga bisa kita dengan kata-kata masih beruntung ya kamu masih bersabar gitu. Tetap kita maksudnya anak itu dibuat positif aja gitu ya. Beruntung kamu cuma mencoret-coret baju temannya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih dari itu, misalkan kamu nggak sampai nonjok, nggak sampai apa gitu. Kamu berarti masih bisa menahan emosi. Itu misalkan merupakan sikap yang harus kamu pertahankan. Kamu masih bisa bersabar gitu ya. Jadi jangan langsung menyalahkan anak. Jadi tetap ada pengakuan gitu ya. Misalkan kamu bisa aja kan melakukan hal yang lebih itu, kata siswa teh mungkin, iya Bu kalau saya nggak nahan emosi mah mungkin bisa aja sih anak itu ditonjok gitu kan ya. Jadi kita akui bahwa dia itu masih ada buat baik-baiknya gitu ya, ada sisi positifnya. Terus yang ketiga, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Terus kita tanya dari kesalahan siswa tersebut apa keyakinan yang telah kamu langgar. Misalkan dia seperti tadi ya, keyakinan apa sih yang sudah kamu langgar, atau menurut kamu tindakan kamu itu sudah benar atau salah gitu ya. Kita tanya kembali ke siswa. Siswa juga kan pasti mengakui, iya Bu saya salah memang mencoret-coret baju teman saya misalkan. Nah, untuk memperbaiki kesalahan kamu seperti tadi ya, tetap dikembalikan hukumannya itu kepada siswa, untuk memperbaikinya kepada siswa. Jangan langsung kita, nah karena kamu bersalah misalkan, berarti kamu sekarang harus apa gitu, bukan guru yang menentukan, tapi siswa itu sendiri. Jadi kita tanya lagi ke siswa, untuk memperbaiki kesalahan kamu itu apa yang harus kamu lakukan, apa tanggung jawab kamu kepada orang yang tadi dicoret-coret bajunya misalkan ya. Nah mungkin anak akan menjawab, pasti yang namanya dicoret-coret baju pasti akan mencucinya mungkin ya, nggak mungkin akan membuangnya gitu. Ya misalkan bentuk tanggung jawabnya itu dengan cara mencuci baju temannya misalkan atau apa gitu ya. Ya intinya dari menanyakan keyakinan itu kita harus menanyakan keyakinan yang dia langgar, apa yang akan dia lakukan untuk mempertanggungjawabkannya gitu. Ya. Sudah selesai, mungkin itu saja. Tapi kita ulangi dulu ya sebentar. Tadi dari untuk mewujudkan budaya positif tersebut ada berapa langkah kira-kira yang harus kita tanamkan, maksudnya yang harus kita laksanakan di sekolah kita. Yang pertama, kesimpulannya ya, yang pertama kita itu harus menanamkan disiplin positif. Jadi siswa itu harus disiplin itu atas kesadaran sendiri. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Ibu baca dulu. Membuat keyakinan Kelas, iya, membuat keyakinan kelas. Yang tadinya peraturan kelas kita ganti menjadi sebuah keyakinan kelas. Yang ketiga, kita itu harus memenuhi kebutuhan dasar siswa ya. Terus selanjutnya, 5. Posisi kontrol. iya, kita itu kalau ada anak yang bermasalah, kita harus menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Yang terakhir, kalau ada anak yang berbuat kesalahan, maka kita cara menyelesaikannya dengan cara segitiga restitusi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Titi. Semoga apa yang telah dipaparkan oleh beliau bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan kita semua bisa
menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah kita. Selanjutnya cara penutup yaitu dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara pada hari ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah, silahkan tulis keyakinan kelas ya, keyakinan kelas yang harus ada di kelas kita. Apa saja? Kalau misalkan sudah beres menulis keyakinan kelasnya, kalian boleh tempel di papan tulis menggunakan double tip atau ini apa namanya? Lem ya. Tempel, nanti setelah ditempel kita sepakati keyakinan kelas mana yang akan digunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.